Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hasanah, BP 19101155310273. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama, rekrutmen, yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Tujuan rekrutmen secara umum yaitu memberikan sebuah ketetapan bagi para pelamar atau para pekerja yang secara potensial memiliki kualifikasi tertentu. Proses rekrutmen terbagi atas. Yang pertama, identifikasi lowongan pekerjaan. Tip untuk mengidentifikasi lowongan pekerjaan ada beberapa. Yang pertama, verifikasi dahulu informasi perusahaan. Yang kedua, perhatikan alamat email perusahaan. Perusahaan resmi tidak mungkin menggunakan email web-based seperti @gmail.com dan @yahoo.com. Yang ketiga, yaitu panggilan interview. Saat interview diberitahukan oleh pihak penyedia lowongan kerja dan mensyaratkan beberapa syarat yang tidak umum seperti membawa uang. Yang keempat, mencari loker di sebuah lowongan pekerjaan terpercaya. Yang B, yaitu tuntutan pekerjaan atau job requirements. Yang kedua, yaitu seleksi. Seleksi memiliki arti proses memilih pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana yang diterima dan ditolak untuk menjadi pegawai. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam proses seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja atau jumlah penawar. Yang kedua, tantangan etis dan tantangan organisasi. Yang ketiga, kesamaan kesempatan atau IIO. Adapun langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian. Penyelenggaraan ujian ini terdiri atas psikotes, tes pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang dan surat referensi, evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer, pengenalan pekerjaan, dan keputusan atas lamaran. Selanjutnya, penempatan pegawai atau placement adalah penetapan tugas bagi pegawai baru atau penugasan baru bagi pegawai lama. Biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai terdiri atas. Yang pertama, faktor latar belakang pendidikan, faktor kesehatan jasmani dan rohani, faktor pengalaman kerja, faktor status perkawinan. Tujuan penempatan pegawai yaitu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga akan menjadi sumber daya yang produktif. Bentuk penempatan kerja karyawan. Pertama, kenaikan jabatan atau promosi, yaitu pemindahan pegawai dari jabatan yang pertama ke jabatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini seperti pembayaran gaji dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Yang kedua, pengalihan atau transfer, yaitu suatu pengalihan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain dengan tanggung jawab yang sama, gaji yang sama, dan level organisasi yang sama. Yang bertujuan agar menempatkan karyawan dengan tepat agar memperoleh suasana baru dan kepuasan kerja. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.